Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Ampuhinanto, dosen program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis objek atau disingkat PBO dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Di sini saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah pemrograman berbasis objek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah fundamental yang perlu dipelajari oleh mahasiswa pada teknik informatika. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan bahasa pengantar, yaitu Bahasa Indonesia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep pemrograman berorientasi objek, cara memecahkan permasalahan menjadi sebuah desain konsep, cara membuat desain kelas diagram dengan implementasi pemrograman berorientasi objek, serta cara implementasi desain kelas diagram menjadi sebuah program komputer, baik secara individu maupun berkelompok atau kerjasama tim. Materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini diantaranya pengertian kelas, objek, variabel, dan metode, enkapsulasi data, overriding dan overloading, polymorphism, abstrak dan interface, kelas diagram, serta coupling dan code convention. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya memiliki pemahaman yang baik terhadap salah satu atau lebih bahasa pemrograman, memiliki pemahaman terkait objek-oriented dan objek-oriented design dan analisis, memiliki kemampuan menerapkan desain ke dalam kode pemrograman melalui pemrograman perangkat lunak, dan memiliki kemampuan menerapkan desain logis sistem yang harus modular. Serta untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, diantaranya memahami dasar pemrograman berorientasi objek dan implementasinya, memahami konsep enkapsulasi, memahami konsep inheritance, memahami konsep polymorphism, memahami konsep abstraksi dalam pemrograman, mampu membuat dan implementasi kelas diagram menjadi kode program, mampu mengabstraksikan permasalahan menjadi desain kelas diagram yang modular. Referensi yang digunakan pada mata kuliah pemrograman berbasis objek ini diantaranya Oracle Java Documentation, pemrograman berbasis objek PANS, Sun Java Programming, Programming with Java, Learning Java Orally, Complete Java Certification Study, dan Complete Reference the 7th Edition. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sinkronus dan secara luring di kelas, dengan pembelajaran aktif yang mengutamakan keefektifan mahasiswa. Serta proses pembelajarannya adalah pembelajaran kolaboratif, diskusi, dan penugasan berupa studi kasus. Lama pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 16 pekan, yang terdiri dari 14 pekan pembelajaran, 1 pekan UTS, dan 1 pekan UAS. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini didapatkan dari kuis, penugasan terstruktur, diskusi studi kasus, UTS, dan UAS, di mana UTS dan UAS dilakukan dengan ujian tertulis yang memuat soal dari materi yang telah diajarkan. Pembobotan nilai setiap evaluasi pembelajaran adalah kuis sebanyak 15%, penugasan sebanyak 25%, diskusi studi kasus sebanyak 10%, UTS sebanyak 25%, dan UAS sebanyak 25%, sehingga bobot total penilaian adalah 100%.
Demikian informasi yang saya dapat sampaikan pada mata kuliah pemrograman berbasis objek ini untuk mahasiswa program studi Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Serta berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya semuanya. Ya. Baik, untuk pertemuan kita di hari ini terkait dengan pemrograman basis objek ya. Intinya adalah kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Ya. Di sini seperti biasanya bahwa di sini saya akan menyampaikan bahwa pertemuan kita di hari ini adalah sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan ya. Dan salah satunya adalah di sini yang sudah disampaikan di awal, yakni terkait dengan kelas diagram ya, di mana di pertemuan di RPS ya, pertemuan ke-10-11, bahwa intinya adalah mahasiswa nanti mampu menjelaskan berbagai relasi dalam kelas diagram dan dapat membuat kelasnya, seperti itu. Di mana untuk kriterianya nanti pedoman skoran ya, dan teknisnya tes tulis ya, sehingga nanti kemudian untuk tugasnya sendiri terkait dengan membuat kelas diagram ya, berbagai relasi dan pengkodean. Oke, mungkin langsung saya mulai ya untuk pertemuan kita di hari ini. Oke, jadi pertemuan kita di hari ini membahas tentang kelas diagram ya. Kelas diagram di sini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sesuai dengan rencana pembelajaran semester ya atau RPS, bahwa di sini pertemuan ini mendukung atau untuk mencapai CPMK yang pada dasarnya adalah untuk memahami kelas diagram ya. Seperti itu. Dan CPMK tersebut adalah CPMK 6, yaitu adalah mampu dan membuat dan mengimplementasikan kelas diagram menjadi program tersebut ya, sesuai dengan CPL P15 dan U12. Untuk sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan berbagai relasi dalam kelas diagram dan mampu ya, membuat desain kelas diagram itu sendiri. Sehingga tujuan perkuliahan kita di hari ini adalah memahami pembuatan kelas diagram, memahami pembuatan relasi pada kelas diagram. Ya. Jadi di sini nanti ada dua hal yang kita pelajari terkait dengan kelas diagram itu sendiri dan relasinya ya. Jadi semua. Nah, kita masuk ke materi ya, bahwa kelas adalah di sini dijelaskan ya, bahwa di dalam pemrograman berbasis objek itu ada yang namanya adalah kelas sama objek. Kelas itu sendiri adalah abstraksi dari sebuah objek yang terdiri dari atribut dan metode, sedangkan objek itu adalah bentuk konkret dari kelas itu sendiri. Kalau kita gambarkan ya, seperti halnya di pemrograman berbasis objek, bahwa sebelumnya kita kan sudah tahu bahwa kita itu ketika mengcoding ya, ada yang namanya kelas gitu ya, dalam sebuah strukturnya gitu ya. Kalau sebelumnya kan kalian belajar Java gitu kan ya. Jadi di dalam pemrograman berbasis Java itu ada yang namanya kelas, atribut, dan seterusnya. Nah, kelas itu sendiri itu sebutnya adalah abstraksi ya. Sedangkan bentuk konkret dari kelas itu yang namanya adalah objek. Jadi kalau kita gambarkan, nah, jadi supaya untuk mempermudah ya, jadi tujuannya untuk mempermudah orang-orang ketika ingin mengetahui ya bahwa arsitekturnya dari pemrograman atau aplikasi ini yang berbasis objek ini seperti apa sih. Nah, kita bisa manfaatkan yang namanya kelas diagram ini sendiri ya. Seperti itu. Pertama adalah yang namanya diagram pastinya kan harus sesuai dengan aturan ya. Nah, aturan tersebut kita jelaskan di next slide ya. Next. Nah, jadi inilah struktur kelas itu sendiri. Terdapat tiga ya, terdapat tiga hal atau tiga bagian yang sesuai dengan ada di slide, bahwa yang pertama adalah class name. Class name merupakan nama kelas ya, dan harusnya adalah ketika kalian nanti membuat sebuah kelas itu sendiri, ya, itu harus representatif dengan nama objeknya. Ya. Misalkan saja manusia, gitu ya, atau misalkan saja kendaraan dan seterusnya. Jadi bentuknya adalah noun, ya, kata benda, supaya nantinya representatif dan mudah dipahami. Bagian kedua adalah atribut ya. Selain atribut itu ada istilah lain ya, ada property, member variable, atau field, ini sama ya.
sinonim sama saja. Nah, sehingga nantinya kalian tidak perlu bingung kalau menemui sinonim-sinonim tersebut. Field ini kalau kita analogikan ya, kelas itu anggap aja itu seperti objek ya. Kita analogikan seperti objek ya. Nama objeknya apa gitu ya. Nah, atribut itu kita bisa analogikan seperti halnya ciri-ciri ya, gitu ya. Contoh manusia. Nah, manusia itu ciri-cirinya seperti apa sih? Gitu ya. Misalkan warna gitu ya, warna kulit, warna rambut itu ya, panjang, tinggi, lebar ya, berat. Nah, itulah dengan ciri-ciri manusia. Nah, atribut itu kita bisa analogikan ciri-cirinya gitu ya. Terserah gitu ya, apapun yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Sedangkan untuk ya bagian ke selanjutnya itu adalah yang disebut dengan metode. Nah, metode itu kalau kita analogikan seperti halnya perilaku, ya, perilaku seorang. Misalnya kalau manusia ya perilakunya apa? Oh jalan gitu ya, oh berlari, oh makan dan seterusnya. Nah, sehingga untuk metode di sini ini juga ada sinonimnya ya, metode, behavior, member function, prosedur dan seterusnya. Nah, di sini biasanya kalau metode ini bukan noun ya, tapi verb diikuti dengan noun biasanya seperti itu. Sehingga kata kerja seringnya seperti itu. Oke ya. Nah, jadi ada 3 tersebut. Hal yang utama untuk diperhatikan ya, perbedaan antara kelas ya, kelas dan entity itu adalah ini ya yang sudah disampaikan di sini bahwa entity itu terdapat di database ya, di basis data. Ketika di basis data, di situ bahwa terlihat yang ditulis atau yang dicatat ya di dalam entity itu hanya nama ya, nama entity sama atributnya gitu ya. Tapi kalau kelas di situ ternyata ada 3 bagian ya. Ada menyebut variabel ya, tipenya data sama metodenya juga disebutkan. Nah, sehingga nantinya jangan sampai terlupa gitu. Oke ya. Nah, ini kemudian perbedaan ya, perbedaan antara struct ya sama kelas ya di sini. Ketika kalian awalnya ya, ketika semester sebelumnya, bahwa struct itu digunakan untuk menggabungkan ya, menggabungkan antara beberapa variabel yang serupa. Dan seringnya digunakan pada pemrograman berbasis C ya, jenis C yang tingkat-tingkat rendah seperti itu. Nah, namun ketika adanya pemrograman berbasis objek, kelas itu bisa kita representasikan lebih baik ya, ininya dan lebih efektif. Ya, sehingga kan menjadi membuat adanya sebuah metode yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah kelas seperti itu. Nah, inilah contohnya ya. Manusia, kelasnya apa? Manusia gitu ya. Sedangkan atributnya adalah umur, weight, berat gitu ya. Kemudian metodenya adalah walk gitu ya, jalan, dan kemudian sleep ya, tidur. Nah, seperti itu. Nah, ini pun juga terserah ya sesuai dengan kebutuhan atribut dan metodenya apa yang sekiranya memang akan dibuat ya. Seperti itu. Car ya, mobil dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini car sendiri juga banyak ya. Sehingga ketika memang kita mengcoding ya atau membuat sebuah program berbasis objek, nah jadinya memang kita pola pikirnya adalah sudah objek oriented ya atau berbasis objek memang. Jadi sebuah objek itu mempunyai apa saja gitu ya, ciri-cirinya apa aja, perilakunya apa aja. Nah, itu memang membuat lebih mudah ketika kita nanti membuat sebuah program yang kompleks. Dan nantinya kelas itu kalau kita ingin mengembangkan selanjutnya itu juga lebih mudah. Nah, contoh kasus realnya kalau di dalam program ya, di dalam aplikasi, ya contohnya adalah login frame ya. Login. Nah, login di situ ada apa saja sih atributnya? Oh, ada username text gitu ya. Ada label username-nya ya, ada password-nya, ada button login-nya dan seterusnya. Sedangkan untuk metodenya atau perilakunya apa saja? Oh, bisa diklik ya. Login kalau diklik kenapa gitu ya? On click register itu kenapa? Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita representatifkan menjadi kelas diagram ya, kelas diagram seperti ini, nah nanti jadinya adalah akan lebih mudah ya. Kalau orang melihat aplikasinya langsung kan itu akan kebingungan ya biasanya. Kalau misalkan bagi analis ya, sistem analis, nah seperti itu dengan memberikan kelas diagram seperti on click login, on click register, nah itu lebih mudah mereka itu memahami oh arsitekturnya itu seperti apa. Ini pun juga yang mobil ya, contoh-contoh kelas yang lain. Itu pula nantinya ada yang bagian relasi. Nah, perihal-perihal istilah tidak perlu dibingungkan ya untuk teman-teman semuanya bahwa perbedaan antara kelas diagram dan source code dan pseudocode ya tentunya. Nah, itu adalah sebagai berikut ya. Kelas diagram itu memang tidak menjelaskan sampai detail ya. Makanya di situ sifatnya adalah abstraktif. Bandingkan dengan source code ya. Kalau source code itu sendiri ya. Nah, itu konkret. Kita langsung tahu bahwa oh value-nya berapa, nilainya berapa itu ya. Mampu membedakan agregasi tidaknya, relasi ya intinya. Nanti ketika ada relasi, kelas diagram bisa membedakan ya, bisa melihat langsung. Kalau di source code kan kurang tahu ya. Oh, ini kelas ini relasi dengan kelas yang mana gitu. Dan ini ya penggunaannya yang di bawah, source code tentu saja programmer lah kalau kelas diagram untuk sistem analis. Nah, seperti itu. Oke, gitu. Dan jangan lupa juga ya bahwa ketika kita menuliskan ya sebuah source code, di sini adalah aturan penulisannya. Bahwa untuk konvensi ya, konvensi itu adalah aturan yang
tidak tertulis ya, tapi disepakati oleh semua programmer. Khususnya dalam OOP itu sendiri, ketika kita menuliskan sebuah kelas ya yang paling atas itu sendiri, itu adalah Pascal case ya. Pascal case itu dia itu memiliki ciri-ciri ya, yaitu huruf pertama ya. Jadi Pascal case itu huruf pertama ya. Itu besar semua ya, itu besar semua. Nah, ini besar kapital ya, kapital semua. Nah, sedangkan untuk yang nama variabel, nah itu adalah penulisannya adalah camel case. Nah, ini kecil ya. Yang depan ini kecil ya, kecil. Kalau ini yang besar. Nah, biasanya itu digunakan untuk nama variabel. Nah, supaya apa sih kena ada konvensi itu? Supaya nanti programmer yang lain atau orang lain melihat code-nya itu langsung tahu bahwa oh itu variabel, oh itu kelas. Nah, seperti itu. Dan terusnya ya. Nah, sehingga di sini memang konvensi ini kita harus ikuti ya, supaya nantinya lebih sesuai dan lebih sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Ini pun juga ada istilah-istilah yang lain ya, yang dijelaskan di sebelumnya tadi, sehingga kalaupun ada sinonim nanti, jangan sampai membuat bingung ya, bahwa ternyata ada nama istilah lain, atribut, itu adalah properti, member variable, field, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah contoh kasus ya, bagaimana kita membuat sebuah kelas diagram. Nah, jadi di sini ada sebuah contoh, bahwa ada kelas human ya, di sini, kelas human. Nah, bagaimana merepresentasikan atau membuat contoh ya di sini kelas human ya di sini di bagian kiri ini menjadi sebuah kelas diagram. Nah, mari kita coba ya langsung bahwa kita pertama lihat terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab apa itu nama kelasnya berarti yang bagian atas. Ketika kita membuat kelas diagram ya sesuai dengan yang source code yang ada di kiri berarti nama kelasnya adalah human ya. Oke. Human. Nah, kemudian yang bagian kedua adalah atribut ya. Untuk atribut sendiri berarti atributnya ada apa saja? Match age ya. Di mana nah ini adalah tipenya adalah public ya. Sebagai informasi bahwa public itu kalau di kelas diagram kita nuliskannya dengan notasi yang namanya plus ya. Oke, yang kedua adalah age ya di situ. Dengan tipe datanya adalah integer juga ya. Nah, di sini ada ini, apa namanya? Ternyata ada sebuah code yang namanya static ya. Kalau di kelas diagram, ada yang tahu mungkin? Di sini nulisnya. Kalau di kelas diagram, apa notasi yang bisa menunjukkan di kelas diagram itu bahwa variabel tersebut itu statik ini ya. Gitu. Oke ya. Nah, jadi jawabannya adalah kalau statik kita bisa memberikan yang namanya ini ya, bawah ya. Jadi garis bawah itu ya statik disebut. Kemudian ada juga itu metode ya. Nah, metode. Di sini kan atribut sudah selesai ya. Untuk metodenya apa saja berarti? Di situ. Metodenya adalah tipenya public ya. Nah, kemudian get order ya namanya. Get order. Kemudian tipenya adalah void ya. Void. Dan yang terakhir adalah public ya. Is that. Kemudian tipenya adalah boolean ya. Oke ya. Nah, jadi cara membacanya adalah sebagai berikut. Nah, jadi setelah di kelas diagram tersebut, ternyata di kelas diagram tersebut juga memiliki sebuah relasi-relasi antar kelas supaya paling tidak nanti satu kelas dengan kelas yang lain itu bisa saling memanfaatkan ya atau saling membutuhkan atau saling menggunakan dan seterusnya. Terdapat 6 relasi ya di sini namanya adalah inheritance ya. Di sini dengan dilabeli ya is ya namanya. Jadi inheritance itu relasinya biasanya kita bisa sebut dengan is ya, adalah. Di situ kan adalah ya. Artinya kalau pengen mudah, apa relasi A dengan B kalau dia inheritance? Nanti kita bisa ngecek aja ya. Kelas B is kelas A gitu ya. Apakah kelas B adalah kelas A gitu ya? Kalau iya berarti dia inheritance. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah mahasiswa dengan mahasiswa asing gitu ya. Kelas A-nya adalah mahasiswa, kelas B adalah mahasiswa asing. Nah, mahasiswa asing itu sendiri itu kan kalau kita hubungkan dengan is ya dengan kelas A itu kan sama ya. Apakah mahasiswa asing adalah mahasiswa? Jawabannya adalah ya kan ya. Nah, jadi untuk mempermudah seperti itu. Kemudian juga untuk komposisi dan agregasi, nah ini adalah memiliki ya, adalah saling memiliki di sini. Nah, kelas A memiliki kelas B, atau yang agregasi adalah kelas A memiliki kelas B. Nah, ini kalau kita artikan bahasa Indonesia sama-sama memiliki ya, tapi di situ memiliki perbedaan bahwa untuk komposisi, dia itu kalau misalkan kelas B-nya itu tidak ada, dia itu tidak bisa disebut dengan kelas A. Contohnya kayak ruangan ini, gitu ya. Ruangan ini, kelas A itu ada ruangan ini, kelas B adalah tembok, gitu ya.
kelas A ya, kalau nggak ada tembok ya ruangan kan nggak ada tembok pasti kan nggak jadi ruangan ya. Nah itulah komposisi. Sedangkan kalau agregasi itu adalah miliki ya di situ. Nah hubungannya adalah seperti hanya ruangan ini dengan meja. Gitu ya. Ruangan ini kalau nggak ada meja kan nggak ada masalah ya, tetap disebut dengan ruangan. Nah, gitu. Nah, sedangkan untuk yang asosiasi sama dependensi itu sebetulnya sama ya. Jadi sama-sama menggunakan ya. Contohnya kayak ruangan ini dengan dosen ya. Saya misalnya itu ya. Nah berarti saya kan menggunakan ya. Kelas ini menggunakan dosen untuk pengajaran ya. Nah jadi kan nggak ada ruangan ini kan saya kan nggak dimiliki sama ruangan ini ya kan ya. Tapi saya menggunakan ya, menggunakan. Dependensi pun juga sama ya, analoginya juga sama. Cuma bedanya nanti dalam hal teknis ya, bahwa kalau asosiasi itu ada di dalam kelas itu bisa digunakan oleh semua metode, tapi kalau dependensi itu cuma metode tertentu saja yang bisa menggunakan. Ada juga yang namanya realisasi, itu adalah untuk interface, biasanya untuk mengatasi coupling. Oke ya. Nah, kalau kita hubungkan sebetulnya adalah sebagai berikut ya untuk relasi. Sebetulnya komposisi, agregasi, asosiasi, dan dependensi supaya lebih mudah, analoginya adalah sebagai berikut ya. Intinya sebetulnya sama ya. Komposisi ya itu adalah agregasi ya juga ya. Agregasi itu ya asosiasi juga dependensi. Cuma cukupnya aja itunya ya. Kalau komposisi itu dia tuh hanya bisa di ini ya, dia tuh letaknya di konstruktor. Atau kalau dianalogikan ya komposisi adalah agregasi yang inisialisasinya ada di konstruktor dan seterusnya. Nah, nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan. Nah inilah ya perbedaannya bahwa keterikatan antara satu dengan yang lain ya relasinya. Dependensi itu cuma terikat ya dengan kelas lain, asosiasi itu menjadi private ya. Seperti itu, agregasi, instansiasi ya, komposisi, instansiasinya di parent. Oke ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Oke, mungkin untuk bisa ini ya, untuk teman-teman semua di sini, untuk adik-adik semua di sini supaya menjadi lebih paham, mari kita langsung mencoba ya, mempraktek sederhana ya terkait dengan kasus ini. Silakan di sini ada tools ya, kalian bisa membuat sebuah kelas diagram, tidak harus tulis tangan ya, yaitu bisa menggunakan yang namanya tools ya, tools yang namanya tools UML ya. Salah satu yang favorit digunakan untuk saat ini ya, dia tuh online sama bisa kolaborasi, itu namanya adalah Draw.io ya. Untuk itu, mari kita langsung coba ya secara sekilas. Silakan bisa ini ya membuka Draw.io di sini. Kita bisa langsung praktekkan ya. Itu. Nah, ini dia ya. Ini adalah tampilan sebuah editor ya, Draw.io di mana kita bisa membuat sebuah ini ya, kelas ya, kelas diagram. Cukup dengan kita misalkan kalau kita ingin membuat sebuah kelas ya. Kita tinggal membuat sebuah kotak ya, ataukah di sini juga sudah ada beberapa ya, beberapa contoh-contoh ini kelas ya. Nah, ini sebuah UML bagian class name ya. Di sini kita tinggal klik dan kita cukup dengan mengganti teks yang ada. Nah, cukup mudah ya dan cukup fleksibel. Oke. Baik, mungkin sambil mencoba ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita di hari ini, boleh ya, apapun pertanyaannya, silahkan. Ya, baik. Jadi semua relasi ya, semua relasi itu yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa relasi tersebut terdiri dari 6 ya, 6 relasi ya. Kalau misalkan jadi di slide yang ke-36 ya di sini, relasi yang bisa dituliskan pada kelas diagram itu ada 6 di sini ya, seperti itu. Kalau misalkan relasinya adalah terkait dengan teknis gitu ya, kelas diagram tidak menjelaskan teknis ya. Contoh kayak polymorphism, ataukah dia itu melakukan overriding gitu ya, atau overloading dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa dijelaskan pada setiap kelasnya gitu ya. Kelasnya itu kan nanti kan memiliki field ya. Metode misalkan overriding ya. Overriding itu sendiri kan berarti kan namanya kan sama ya, sama dengan induknya seperti itu. Tulis saja ya, ditulis saja di inheritance ya gitu. Overriding kan pasti kan inheritance ya. Nah, sehingga ya ditulis saja di situ. Nah, sehingga artinya adalah cukup kalau di kelas diagram simple ya, cukup kita menuliskan yang di keluarnya ya. Tapi kalau di dalam teknisnya kita tidak memerlukan ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, silakan. Untuk aturan penamaan tidak tertulis itu apakah bukan bahasa pemrograman dipakai itu, Pak? Oke, baik. Ya, pertanyaannya yang bagus ya ini ya. Jadi kebetulan konvensi ya, namanya konvensi adalah aturan yang tidak tertulis ya, gitu. Khususnya untuk PBO ya, pemrograman berbasis objek. Sebetulnya kan bahasa pemrograman kan ada banyak ya. Yang dituliskan di sini ini tadi, yang saya sampaikan tadi, itu adalah yang berbasis Java ya. Yang berbasis Java.
Nah ini ya. Jadi yang berbasis Java itu ya metode ya. Ciri-cirinya adalah setiap bahasa pemrograman itu memiliki konvensi masing-masing yang pertama ya. Dan biasanya setiap varian bahasa itu memiliki kesepakatan masing-masing. Contoh yang disebutkan di sini adalah dia itu berpedoman pada Java ya, bahasa pemrograman Java. Nah, contohnya adalah ini, berbedanya apa sih? Kalau di Java itu metode itu camel case gitu ya penulisannya. Tapi kalau di varian C, contoh kayak C#, C++, ya, pokoknya C, terusnya disebut, yang pakai Visual Studio ya biasanya seperti itu. Nah, itu metode itu menulisnya adalah Pascal case. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita ya mau nggak mau, kalau mau sesuai dengan aturan penulisan ya, atau konvensi, ya kita harus ini ya, mematuhi ya, paling nggak supaya teman-teman yang sebahasa pemrograman itu lebih mudah memahaminya. Gitu. Jadi contohnya ditentukan dulu lah di awal ya. Oh saya pakai Python ya berarti pakai Python itu konvensinya seperti apa. Oh saya pakai Flutter dia, Flutter seperti apa konvensinya. Nah semuanya ada kok di internet, di literatur apapun itu ada. Oke, itu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin silakan bisa sambil mempraktekkan tadi ya yang sudah disampaikan. Contoh saja lah, ini yang ada di depan ya, human tadi ya. Kita tuliskan saja namanya ya. Jadi namanya adalah kelasnya adalah human gitu ya. Kemudian tipenya adalah di sini dituliskan adalah max age ya di sini ya. Ya silakan bisa sambil dicoba ya sebenarnya. Tipenya adalah integer ya. Situ. Oke. Nah, karena di situ tadi ada statik berarti ada garis bawahnya. Nah, gitu. Oke. Itu. Terus kemudian ketika kita mau ini ya, ngedit-ngedit pun juga ada di kanan ya, di sebelah kanan ini juga bisa ya. Ya kita mencoba untuk simpel saja ya. Kemudian nanti untuk yang metode pun juga di bawahnya ya. Contohnya adalah di get order ya. Get order, tipenya adalah void ya. Seperti itu. Cukup simpel ya. Adalah sebagai berikut. Silakan mungkin untuk pertemuan kita hari ini ya, untuk prakteknya adalah sesingkat ini ya, dicoba ya, mungkin sambil mungkin saja sebelum kita cukupkan ya, ada satu lagi kah mungkin ada yang ditanyakan juga silahkan, ataukah mungkin kalau misalkan ada yang belum selesai ini bisa dijadikan tugas ya, bisa semuanya ya, ini berikutnya ya. Oke baik, ya mungkin ini seperti untuk pertemuan kita di hari ini simpel ya, cukup ini. Nantinya kalau misalkan ada yang ditanyakan atau ada yang belum selesai misalkan nanti bisa dikerjakan ya di rumah, dan nantinya kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan baik di pertemuan depan ya silahkan, ataukah bisa melalui WA ya, bisa menghubungi saya gitu. Yes, oke. Baiklah kalau tidak ada pertanyaan ya. Referensi untuk materi kita di hari ini ya. Di sini adalah modul ajar ya untuk di tahun-tahun sebelumnya, sama di sini ada Boots from Jacobs ya yang terkait dengan pemrograman basis objek. Ada satu lagi namanya adalah di Alexander Svet ya. Di situ yang bisa mempelajari terkait dengan OOP ya di masa terkini gitu. Oke, sekian ya. Cukup ya, tidak ada pertanyaan ya berarti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pemrograman berbasis objek yang saya ampu. Semoga dapat menjadi gambaran dari kinerja saya dalam bidang pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan seluruh pihak yang telah membantu, khususnya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.